Nah, ikhwan kiram, ada satu kisah lagi sedikit. Ya, astazin ya, Pak Yusuf, Habib Muksin, ya, bagi galir. Iya. Di dalam Qissatul Ifk, ada di Quran itu Qissatul Ifk di surat An-Nur, kisah fitnah keji yang menimpa Ummul Mukminin Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatu Aisyah istri Nabi dituduh berselingkuh. Singkatnya itu satu bab khusus tuh. Saya kalau suruh ngomong Qissatul Ifk paling enggak 1-2 jam tuh. Ceritanya panjang tuh, siapa yang lihat duluan, kenapa terjadi begini, kenapa begini. Ya begitu kira-kira. Singkatnya, fitnah itu menyebar ke seluruh kota Madinah. Kalau sekarang orang tuh di forward lagi, makanya ente jangan sembarangan forward berita-berita hoax, terutama atas kehormatan manusia, kehormatan saudara ente. Jangan main forward aja. Ya, tanggung jawab tuh. Ya. Nah, menyebar fitnah itu sampai kurang lebih hampir 1 bulan kemudian turun ayat yang Allah mensucikan Sayyidatu Aisyah dengan firman Allah, ya, seorang wanita yang disucikan, dilegitimasi, disahkan kesuciannya dengan firman Allah, yaitu Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha. Iya, di antara orang yang nyebarin itu fitnah itu ada orang namanya Mistah. Mistah ini saudara sanak famili Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini mertuanya Rasul, khalifah pertama, Amirul Mukminin yang pertama, abahnya Sayyidatu Aisyah. Dia Mistah ini melarat. Udah menjadi kelaziman orang kalau ada satu keluarga besar yang kaya, yang susah-susah di kampung diambil ke kota, di sekolahin, dikasih duit, ditolong menolong lah di antara agrobit, di antara dzawil qurba, itu udah suatu hal yang biasa. Mistah ini melarat, masuk di dalam daftar gaji, artinya uang yang tiap bulan dikasih oleh Sayyidina Abu Bakar. Diajak ke Madinah hijrah, dikasih segala, budinya udah nggak terhitung. Dia ikut nyebarin Sayyidatu Aisyah. Dia ikut. Ibarat orang yang kita kasih makan, kita sekolahin, kita kasih segala rupa. Besok dia ikut rombongan yang ngejelek-jelekin kita. Jadi nggak ada budi sama sekali. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar bersumpah tidak akan memberikan lagi Mistah nafkah. Turun ayat Quran surat An-Nur. Wahai ahlil fadli wassa'ah, wahai orang yang dikaruniai Allah iman, ilmu, keluasan harta, janganlah engkau bersumpah tidak lagi memberi orang-orang itu, maksudnya Mistah itu, jangan. Nah, kemudian Allah berjanji, ala tuhibbu an yaghfira lakum, an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Apakah kamu enggak suka kalau Allah mengampuni kamu? Mendengar janji Allah, apakah kamu tidak suka? Ala tuhibu an yaghfirallahu lakum. Apakah kamu tidak suka Allah memberikan pengampunan kepadaku? Siapa yang enggak suka mendapatkan maghfirah dari Allah? Ente kalau udah maghfirah, dihapusin dosa-dosa ente lewat siratul mustaqim kayak kilat. Set. Orang masih ngerangkak-rangkak, ente udah sampai duluan. Ya. Dan orang pemaaf itu dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang khusus. Suruh mendekat, halum, ya, datang ke sini orang-orang yang sering memberi maaf. Ambil kamu punya pahala. Tinggi makamnya. Dan diampuni dosa-dosanya. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar membayar kafarat daripada sumpahnya dan berjanji tidak akan lagi melakukan hal itu karena cintanya kepada pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pelit-pelit memberi maaf begitu. Kadang-kadang ada maaf-maaf yang kita simpan di dalam hati. Contohnya begini.
Di dalam Risalatul Mu'awanah, kitab Risalatul Mu'awanah, saya masih ingat sekali kepada orang-orang tua, hendaknya jangan sering-sering meraknat atau ngomelin, mendoakan yang buruk kepada anak-anaknya. Walaupun tuh anak kadang-kadang nyebelin, ya, kadang-kadang ngedongkolin, kurang ajar dan lain-lain. Bahkan kalau kita tahu dia suka nyatut duit kita, dia suka tahu kita jual motor 30 juta, dia store 25 juta cuman lakunya. Belakangan kita ketemu sama yang beli, wah Ji, aneh udah bayar tuh ya 30 juta. Dia kaget, anak gue bilang 25 juta, dia kentin yang 5 juta. Uang sekolah SPP 21 juta, dia bilang 25 juta. Walhasil ada aja deh anak-anak nakal. Kita tahu nih, kita tahu. Habib Abdullah bilang maafin secara batin. Sebab kalau ente ucapin, kita bilangin motor yang ente catut dulu jual motor, ini yang ente catut, uang sekolah yang ente catut, apa maafin, dia bikin lagi. Habis itu nggak ada pelajaran sama dia. Simpen aja dalam hati, ya Allah aku maafkan perbuatan aku, supaya hidupnya nggak susah, supaya hidupnya luas, supaya hidupnya berkah gitu. Ada yang kita kasih tahu, Abah Umi maafin, ada yang nggak kita kasih tahu sebagai tarbiyah. Nah, mudah-mudahan halal bil halal ini sebagai sarana kita saling memberi maaf, dan ini buah daripada asar peninggalan tambahan daripada ibadah kita selama sebulan di bulan puasa, yang pesan Allah la'alakum tattaqun, semoga engkau menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan bertambah takwa kita ya. Barangkali itu aja yang bisa saya sampaikan sedikit untuk diri saya dan semuanya. Nasihat ini paling dulu saya kasih tahu mau bini saya nih, supaya dia banyak memberikan maaf kepada yang lain-lain begitu ya. Ya kurang lebihnya seperti itu. Kita mohon doa semuanya, mudah-mudahan kami warga yang dari segi umur ini senior di sini, dari segi umur masih bisa berjumpa lagi dengan antum di bulan Ramadan yang lainnya. Alhamdulillah kita masih ada Haji Yusuf di sini karena al-barokah ma'akabirikum, keberkahan itu berada kalau di tengah-tengah antum ada orang tua, baik orang tua antum sendiri maupun guru-guru yang umurnya sudah cukup banyak. Alhamdulillah masih dikasih kesegeran hadir di sini bersama kita semuanya. Syukron kasiran ketua DKM yang selama Ramadan ini semua berlangsung dengan baik ya. Malam Jumat nggak berhenti ada makanan di sini kalau lagi baca Yasin apa segala rupa. Walhasil ini masjid alhamdulillah deh ya. Sebab pertama kali saya pindah ke daerah sini yang saya tanya dulu, di mana masjid, jauh nggak, saya bisa jalan kaki nggak ke masjid. Ditunjukin ini dia di sini masjid ini, ada orang situ lagi mundar-mandir. Saya tanya sholat subuh pakai kunut nggak? Oh pakai kunut, khalas udah kalau gitu. Udah itu yang paling penting. Saya nggak tanya alirannya apa ya, saya cuma tanya sholat subuh pakai kunut nggak. Udah khalas, udah cukup buat saya. Ya baik, saya mohon maaf kepanjangan ini ngomongnya, dan saya mohon untuk permisi karena bulan Syawal banyak yang ngawinin, jadi banyak undangan kawin nih, jadi mesti buru-buru nih Haji Yusuf nih, nggak bisa makan nih kita bareng nih. Jadi habis ini saya langsung permisi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.